Siti melangkah hati-hati di antara rerimbunan pohon di hutan loweng larangan, sebuah tempat yang dipercaya angker oleh warga desa. Udara sore terasa semakin dingin, dan bayang-bayang pohon yang menjulang tinggi membuat cahaya matahari hampir tak mampu menembus tanah. Dengan keranjang rotan di punggungnya, Siti mencari kayu bakar untuk keluarganya. Ia tahu ibunya yang sakit membutuhkan penghangat di malam hari, dan persediaan mereka telah habis. Namun, semakin dalam ia melangkah, semakin sunyi hutan itu. Hanya suara langkah kakinya yang terdengar, menggema seolah mengingatkan bahwa ia sendirian di tempat itu. Di tengah hutan, Siti tiba-tiba merasa seperti sedang diawasi. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi ia menenangkan dirinya. Mungkin hanya perasaanku saja, pikirnya. Namun, suara gemerisik dedaunan membuatnya terhenti. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi tak menemukan apapun. Ketika ia hendak melangkah kembali, sebuah suara berdesis terdengar dari belakangnya, sangat dekat. Siti memutar tubuhnya dengan cepat, dan di sanalah ia melihatnya, seekor ular besar berwarna emas. Sisik-sisiknya bersinar seperti berlian yang memantulkan cahaya senja. Siti terpaku, tubuhnya kaku seperti membeku, dan ia tak bisa berpaling dari mata ular itu yang memancarkan kilauan misterius. Ia ingin berlari, tetapi kakinya tak mau bergerak. Sebaliknya, ular itu tidak menyerang. Ia hanya diam, mengangkat kepalanya setinggi tubuh Siti, seolah sedang mengamati dengan penuh perhatian. Wajah Siti memucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Di tengah ketakutannya, Siti mendengar sesuatu yang membuatnya semakin gemetar, suara manusia, tapi bukan dari mulutnya. "Jangan takut, wahai gadis desa. Aku tidak akan menyakitimu." Suaranya lembut namun tegas, seperti bisikan angin yang melintasi daun-daun kering. Siti terkejut dan merasa seperti bermimpi. Siapa kau?" tanyanya dengan suara bergetar, matanya tetap terpaku pada ular itu. Ular emas itu mengangguk pelan, seolah ingin menenangkan Siti. "Namaku Raden Surya," jawabnya. "Aku bukan ular biasa, aku adalah jelmaan manusia yang terkutuk. Dan kau adalah orang yang telah dipilih untuk membebaskanku." Siti bingung sekaligus takut. "Aku membebaskanmu? Bagaimana mungkin?" Ia mundur beberapa langkah, berharap bisa menjauh, tetapi ular itu melingkar pelan, membentuk lingkaran di sekitarnya. "Jangan lari," suara Raden Surya kembali terdengar. "Kutukan ini tidak bisa hilang tanpa bantuan manusia sepertimu. Aku hanya memohon satu hal, bantu aku, dan aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Kekayaan, keselamatan, apapun itu." Siti ingin menyangkal semua yang dilihatnya. Ini tidak masuk akal. Seekor ular berbicara, menawarkan bantuan, dan meminta sesuatu darinya. Tapi ketika ia mengingat keluarganya yang hidup miskin, terutama ibunya yang sakit, ia ragu. Apakah ini pertanda? Apakah ini cobaan dari Tuhan? Siti memandang ular itu dengan penuh keraguan. "Bagaimana aku tahu kalau kau tidak berbohong? Bagaimana aku bisa mempercayai seekor ular?" Raden Surya menundukkan kepala, menunjukkan kesedihan dalam gerakannya. "Aku terkutuk karena dosa yang tidak pernah kulakukan. Aku dikutuk oleh manusia yang serakah dan iri hati. Kau tidak perlu mempercayaiku sekarang, tetapi jika kau benar-benar membutuhkan bantuanku, panggillah aku di sini, di tempat ini. Aku akan menunggumu." Ular emas itu perlahan bergerak mundur, masuk ke dalam semak-semak, hingga akhirnya lenyap dari pandangan Siti. Ketika ular itu menghilang, Siti masih berdiri di tempat yang sama, bingung dan ketakutan. Tangannya gemetar memegang keranjang rotan yang hampir terjatuh. Ia memandang ke arah semak-semak, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, rasa takut bercampur penasaran mulai menguasai hatinya. Suara Raden Surya terus terngiang-ngiang di telinganya. Saat ia berjalan pulang ke desa, langkah-langkahnya terasa berat, seperti sedang membawa beban yang tidak terlihat. Siti tidak tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah seluruh hidupnya. Sepulang dari hutan, langkah Siti terasa berat. Suara-suara dari dalam kepalanya terus berulang, terutama janji ular emas bernama Raden Surya. "Kekayaan, keselamatan, apapun yang kau inginkan," gumamnya berulang kali. Ketika tiba di rumah, ia mendapati ibunya terbaring lemah di atas tikar tua. Nafas sang ibu terdengar semakin berat, dan wajahnya yang dulu ceria kini terlihat kusam. Siti mencium kening ibunya dengan air mata yang mulai membasahi pipinya. Ayahnya sudah lama tiada, dan kini hanya Siti yang menjadi tumpuan keluarga. Sambil menyalakan tungku dengan kayu bakar yang ia bawa, Siti merenung.
Tawaran ular itu terdengar seperti jalan keluar dari penderitaannya. Tetapi, bagaimana mungkin ia mempercayai makhluk yang bahkan tidak sepenuhnya manusia? Malam itu, Siti nyaris tak bisa tidur. Bayangan sisik ular emas dan tatapan tajam matanya terus menghantui pikirannya. Ketika dini hari menjelang, ia akhirnya memutuskan sesuatu. Jika ini memang takdirku, aku akan mencobanya. Demi ibu, bisiknya pelan. Keesokan harinya, Siti kembali ke hutan. Langkahnya ragu, tetapi ia merasa ada dorongan yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Sampai di tempat ia pertama kali bertemu ular emas, Siti berdiri di antara pepohonan yang menjulang tinggi. "Raden Surya," panggilnya, suaranya bergetar. "Aku di sini. Jika kau benar, tunjukkan dirimu." Untuk beberapa saat, hutan sunyi, hanya suara angin yang menderu. Kemudian, dari balik semak-semak, ular emas itu muncul, sisiknya berkilauan diterpa sinar matahari pagi. "Kau kembali," suara lembut itu terdengar lagi, kali ini lebih hangat. "Apakah kau telah memutuskan?" Siti menggenggam tangannya erat-erat, mencoba menenangkan diri. "Jika aku setuju membantumu, apa yang harus kulakukan? Dan apa yang akan kau berikan padaku?" Raden Surya mendekat, tubuhnya yang besar bergerak perlahan agar tak membuat Siti semakin takut. "Aku hanya membutuhkan kesediaanmu untuk menjadi istriku. Tidak lebih. Sebagai balasan, aku akan memberikanmu kekayaan yang tak pernah kau bayangkan. Keluargamu tidak akan kekurangan apapun lagi." Mendengar itu, Siti merasa darahnya berhenti mengalir. Menjadi istri ular, bagaimana mungkin? Tetapi wajah ibunya yang sakit kembali terbayang, juga kemiskinan yang telah lama menghimpit hidup mereka. Dengan suara gemetar, ia bertanya, "Apa maksudmu menikah denganku? Bagaimana mungkin aku menikahi seekor ular?" Raden Surya menundukkan kepalanya, seolah memahami ketakutan Siti. "Aku bukan ular biasa. Ketika malam tiba, aku dapat berubah menjadi manusia. Tapi siang hari, kutukan ini mengembalikan wujud asliku. Kau hanya perlu menerimaku apa adanya, dan bersama-sama kita akan memecahkan kutukan ini." Siti menggelengkan kepala, tetapi hatinya terasa berat untuk menolak. "Dan jika aku tidak setuju?" tanyanya, mencoba mencari jalan lain. Raden Surya tidak marah. Ia hanya menatapnya dengan sorot mata sedih. "Aku tidak akan memaksamu. Tetapi ingat, tawaran ini adalah jalan keluar untuk keluargamu. Waktu ibu tidak banyak, Siti. Dan hanya aku yang bisa membantumu." Kalimat terakhir itu membuat Siti terpaku. Bagaimana ia bisa tahu tentang ibunya? Akhirnya, Siti menarik napas panjang. Dengan air mata yang mengalir, ia mengangguk perlahan. "Aku setuju," katanya hampir berbisik. Raden Surya mendekat, melingkari tubuhnya perlahan seperti memberikan pelukan. "Kau telah membuat pilihan yang bijak. Mulai hari ini, hidupmu tidak akan sama lagi. Dan jangan pernah ceritakan ini kepada siapapun, tidak kepada ibumu, tidak kepada tetangga, tidak kepada siapapun." Dengan perasaan campur aduk antara takut, sedih, dan lega, Siti meninggalkan hutan dengan langkah gontai. Di tangannya, ia membawa sekantong kecil emas yang diberikan Raden Surya sebagai janji awalnya. Namun, ia tahu harga dari perjanjian ini jauh lebih besar dari emas yang ia bawa. Siti tidak tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan hidup yang penuh rahasia dan misteri. Malam itu, bulan purnama menggantung sempurna di langit. Siti duduk di depan tungku, menatap nyala api yang berkobar. Di tangannya, ada sekantong kecil emas pemberian Raden Surya. Kilauannya menyilaukan, tetapi hati Siti terasa berat. "Apa yang telah kulakukan?" gumamnya lirih. Ia memandang ke arah ibunya yang tertidur di tikar tua. Wajah sang ibu terlihat lebih tenang malam itu, seolah emas yang telah ditukarkan dengan obat mulai memberikan pengaruh. Namun, Siti tahu ia baru saja menyerahkan hidupnya kepada makhluk yang tak sepenuhnya ia pahami. Ketika malam semakin larut, suara desis perlahan terdengar di luar rumah. Siti tahu itu adalah Raden Surya. Jantungnya berdegup kencang. Ia melangkah keluar dengan hati-hati, memastikan tak seorang pun warga desa yang melihatnya. Di depan pintu, ular emas itu menunggunya. "Sudah saatnya," ucapnya lembut. "Ikuti aku." Dengan langkah ragu, Siti mengikuti Raden Surya menuju hutan, tempat pertemuan mereka sebelumnya. Kali ini, Siti merasa hutan itu berbeda. Udara terasa hangat, dan sinar bulan seolah menuntun mereka. Setelah berjalan cukup jauh, Raden Surya berhenti di depan sebuah gua besar yang tersembunyi di antara pepohonan rimbun.
Mulut gua itu memancarkan cahaya keemasan yang memikat. "Masuklah," kata Raden Surya, suaranya tenang namun penuh wibawa. Siti menelan ludah, rasa takutnya semakin besar. "Apa yang ada di dalam?" tanyanya gemetar. "Ini adalah tempat kita mengikat janji. Percayalah, kau akan aman," jawab Raden Surya. Dengan keberanian yang tersisa, Siti melangkah masuk ke dalam gua. Begitu ia memasuki gua, Siti terkejut. Gua itu tidak gelap dan menyeramkan seperti yang ia bayangkan. Sebaliknya, di dalamnya terdapat istana megah dengan dinding-dinding emas berhiaskan batu permata. Air terjun kecil mengalir di tengah ruangan, menciptakan suara gemericik yang menenangkan. Siti memandang sekeliling dengan takjub. Bagaimana mungkin tempat seperti ini ada di dunia manusia? Gumamnya. Raden Surya menjawab, "Ini adalah dunia di antara dua alam. Disinilah aku tinggal selama kutukan ini berlangsung." Di tengah istana, sebuah altar berlapis kain putih berdiri megah. Di sana, beberapa makhluk berbentuk manusia namun bersisik seperti ular berdiri dengan tenang, seolah menunggu kehadiran Siti. "Siapa mereka?" bisik Siti, merasa ngeri. "Mereka adalah penjaga alam ini," jawab Raden Surya. "Mereka tidak akan menyakitimu. Mereka datang untuk menjadi saksi." Siti hanya bisa mengangguk, meski hatinya masih diliputi rasa takut. Tiba-tiba, tubuh Raden Surya mulai berpendar dengan cahaya keemasan. Sisik-sisiknya perlahan menghilang, digantikan oleh kulit manusia. Dalam sekejap, Siti melihat sosok pria tampan berdiri di depannya. Rambutnya hitam legam, matanya tajam namun lembut, dan tubuhnya mengenakan pakaian putih yang berkilauan seperti mutiara. Siti terpaku, tidak percaya apa yang dilihatnya. "Ini adalah wujud asliku," ucap Raden Surya. "Namun, siang hari nanti, kutukan itu akan kembali." Raden Surya mengulurkan tangannya kepada Siti. "Kau siap?" tanyanya lembut. Dengan tangan gemetar, Siti meraih tangannya. Ia merasa tubuhnya dipenuhi perasaan hangat yang tak bisa dijelaskan. "Aku siap," jawabnya lirih. Di bawah sinar bulan yang menembus celah gua, upacara pernikahan mereka dimulai. Para saksi gaib mengucapkan doa dalam bahasa yang tidak dimengerti Siti, tetapi hatinya merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Ketika upacara selesai, Raden Surya menatap Siti dengan penuh kesungguhan. "Mulai sekarang, kita adalah satu. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu, dan apa yang menjadi rahasiaku adalah rahasiamu." Siti hanya mengangguk, meski hatinya masih penuh keraguan. Ia tidak tahu bahwa janji yang ia ikat malam itu bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang takdir yang jauh lebih rumit dari yang pernah ia bayangkan. Minggu-minggu pertama setelah pernikahan Siti dengan Raden Surya berlalu dalam keheningan yang penuh teka-teki. Setiap malam, Raden Surya kembali ke wujud manusianya, seorang pria tampan yang selalu berbicara lembut dan penuh perhatian. Tetapi ketika fajar tiba, ia berubah kembali menjadi ular emas, melingkar diam di sudut istana mereka di dalam gua. Siti mulai belajar menerima kehidupan barunya, meskipun rasa canggung dan pertanyaan yang belum terjawab terus membayangi pikirannya. Namun, ia merasa ada kehangatan yang tumbuh di antara mereka, sebuah hubungan yang perlahan menjadi nyata. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung tinggi, Raden Surya mendekati Siti dengan sorot mata serius. "Siti, aku harus memberitahumu sesuatu yang penting," katanya. Suaranya tenang, tetapi ada nada kekhawatiran yang sulit disembunyikan. "Sebagai istriku, kau memiliki takdir yang istimewa. Takdir yang akan membawa perubahan besar, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk dunia di luar sana." Siti menatapnya bingung. "Apa maksudmu, Raden?" "Aku hanya ingin menjalani hidup sederhana dan menjaga ibuku." Raden Surya menghela napas panjang, lalu menggenggam tangan Siti. "Kau akan menjadi ibu dari anak-anak kita. Tapi mereka bukan anak-anak biasa. Mereka adalah makhluk yang diberkahi kekuatan untuk menjaga keseimbangan alam. Namun, kelahiran mereka tidak akan mudah, dan aku membutuhkan keberanianmu untuk menghadapi apa yang akan datang." Kalimat itu menghantam Siti seperti angin kencang. Ia terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja dikatakan. "Anak-anak, seperti apa mereka?" tanyanya, suaranya hampir tak terdengar. "Anak-anak kita akan lahir dalam wujud ular," jawab Raden Surya. "Tetapi jangan takut, Siti. Mereka akan membawa berkah bagi dunia ini. Setiap dari mereka memiliki peran penting untuk menjaga harmoni antara manusia dan alam." Siti merasa darahnya membeku. Ular, ia hampir tidak bisa berkata-kata.
Bagaimana aku bisa menerima ini? Bagaimana aku menjelaskan ini kepada diriku sendiri, apalagi kepada dunia di luar sana? Raden Surya meraih wajah Siti, memandangnya dengan mata yang penuh kasih. Aku tahu ini sulit, dan aku tidak memintamu untuk langsung memahami semuanya. Tapi percayalah, aku ada di sini bersamamu. Kau telah menerima takdir ini, dan bersama-sama kita akan melewatinya. Siti terdiam lama, rasa takut dan keraguan memenuhi hatinya, tetapi di balik itu ada percikan keyakinan yang ia sendiri tak mampu jelaskan. Hari-hari berlalu, dan Siti mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Perutnya perlahan membesar, lebih cepat dari kehamilan manusia biasa. Ia sering merasa mual dan lelah, tetapi Raden Surya selalu ada di sisinya, memberikan dukungan dan keyakinan. Ini adalah awal dari sesuatu yang besar, Siti, katanya suatu malam sambil mengusap perut Siti yang mulai membuncit. Anak-anak kita akan membawa cahaya ke dunia ini. Namun, perubahan ini tidak luput dari perhatian warga desa. Siti yang biasanya rajin keluar rumah kini jarang terlihat. Warga mulai berbisik-bisik, mencurigai ada sesuatu yang aneh terjadi. Beberapa bahkan mencoba mengintip ke dalam rumahnya, tetapi tidak menemukan apapun selain keheningan. Siti tahu waktunya untuk pergi dari desa semakin dekat. Ia tidak bisa membiarkan rahasianya terbongkar. Pada malam ke-40 sejak kehamilannya dimulai, Siti terbangun dari tidurnya dengan rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya berkeringat dingin, dan ia merasa seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam dirinya. Raden Surya segera menghampirinya. Ini saatnya, katanya pelan, suaranya bergetar antara cemas dan bahagia. Dengan hati yang penuh ketakutan, Siti tahu bahwa malam ini, takdir yang telah ia pilih akan mulai terwujud. Jeritan Siti memecah keheningan malam di dalam gua. Rasa sakit yang melanda tubuhnya terasa seperti mencabik dari dalam, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Raden Surya, dalam wujud manusianya, menggenggam tangan Siti erat-erat, berusaha memberikan ketenangan di tengah rasa sakit yang tak tertahankan. Kau harus kuat, Siti. Kau tidak sendiri. Aku ada di sini, bisiknya lembut. Namun, wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat penuh ketegangan. Tubuh Siti menggigil, dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dalam rasa sakit yang tak tertahankan, ia merasakan sesuatu yang bergerak di dalam perutnya, semakin mendesak keluar. Dengan napas yang tersengal, ia menjerit, dan pada saat itu, sesuatu keluar dari tubuhnya, bukan seorang bayi, melainkan seekor ular kecil dengan warna keemasan yang berkilau. Ular itu bergerak perlahan, seolah baru saja mengenal dunia. Namun, rasa sakit Siti belum berakhir. Perutnya kembali terasa bergolak, dan satu demi satu, ular-ular kecil mulai lahir. Jumlahnya semakin banyak, memenuhi lantai gua dengan gerakan mereka yang lincah. Siti hanya bisa terbaring lemah, tubuhnya bergetar hebat, sementara air matanya mengalir tanpa henti. Ia merasa tubuhnya tidak lagi miliknya, seolah ia telah menjadi sarang kehidupan yang tak ia pahami. Raden Surya berlutut di sampingnya, memandang ular-ular kecil itu dengan penuh haru. Mereka adalah anak-anak kita, Siti, katanya, suaranya bergetar. Masing-masing dari mereka membawa berkah dan kekuatan untuk menjaga keseimbangan dunia ini. Namun, kata-kata itu tidak mampu meredakan ketakutan di hati Siti. Ia hanya bisa memandang ular-ular itu dengan campuran rasa takut dan kelelahan yang luar biasa. Jumlah ular yang lahir semakin banyak, hingga akhirnya Siti merasa tubuhnya tidak sanggup lagi. Ketika proses itu selesai, ia hanya bisa terbaring lemah di lantai gua, tubuhnya tak bergerak. Napasnya terdengar pelan, hampir tidak ada. Siti, Raden Surya memanggil namanya dengan penuh kekhawatiran. Ia segera mendekap tubuh istrinya yang dingin, berusaha memberikan kehangatan. Kau telah melahirkan keajaiban, Siti. Kau adalah wanita yang luar biasa. Sementara itu, ular-ular kecil yang baru lahir mulai bergerak ke arah air terjun kecil di tengah gua. Cahaya keemasan terpancar dari tubuh mereka, menciptakan suasana magis yang menenangkan. Namun, bagi Siti, ini bukanlah keajaiban. Baginya, ini adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan menjadi bagian dari hidupnya. Ia menangis dalam diam, memikirkan nasib dirinya dan ibunya di desa. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima ini, Raden, ucap Siti dengan suara lemah. Mereka adalah anak-anak kita, tapi, aku takut. Raden Surya memeluknya erat, mencoba memberikan ketenangan. Ketakutanmu wajar, Siti. Tetapi percayalah,
Mereka adalah makhluk yang akan membawa kebaikan, bukan kehancuran. Aku berjanji akan selalu berada di sisimu. Namun, jauh di dalam hatinya, Siti merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa terputus dari dunia luar, dari kehidupan lamanya. Ia tahu bahwa apa yang telah terjadi malam ini tidak akan pernah bisa disembunyikan selamanya. Dan ia tidak siap menghadapi apa yang akan terjadi ketika warga desa mengetahui kebenarannya. Di dalam keheningan gua, Siti memandang ular-ular kecil itu dengan perasaan campur aduk, tidak tahu apakah ia harus merasa bangga atau takut terhadap apa yang baru saja ia lahirkan. Kehidupan Siti berubah total sejak malam itu. Setelah melahirkan ratusan ular, ia merasa tubuhnya lemah, seolah semua energinya terkuras habis. Raden Surya tetap setia mendampinginya, menjaga agar ia tidak terlalu lama tenggelam dalam keterkejutan. Namun, ular-ular kecil yang terus bergerak lincah di dalam gua membuat Siti merasa seolah ia hidup dalam mimpi buruk. Apa yang akan terjadi jika warga desa mengetahui ini? Tanyanya dengan nada cemas. Raden Surya menenangkan, mereka tidak akan tahu, Siti. Gua ini adalah tempat yang tersembunyi dari dunia luar. Kita aman di sini. Namun, rahasia tidak pernah bertahan lama. Di desa, kehadiran Siti yang semakin jarang terlihat membuat warga mulai curiga. Gosip mulai beredar di antara mereka. Beberapa tetangga mengaku melihat Siti keluar rumah hanya pada malam hari, membawa sesuatu yang mencurigakan ke arah hutan. Dia mungkin terlibat dengan ilmu hitam, bisik seorang warga. Yang lain menambahkan, mungkin dia melakukan ritual aneh untuk mendapatkan kekayaan. Ketakutan dan kecurigaan semakin merajalela. Puncaknya terjadi ketika seorang pemuda bernama Jaka, yang diam-diam menyukai Siti, memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Pada suatu malam, ia mengikuti langkah Siti dari kejauhan saat wanita itu menuju gua. Siti tidak menyadari keberadaan Jaka, pikirannya terlalu penuh dengan beban rahasia yang ia pikul. Ketika ia masuk ke dalam gua, Jaka yang penasaran menunggu di luar, mencoba mengintip dari celah batu besar. Apa yang Jaka lihat membuatnya terperangah. Ia menyaksikan ular-ular kecil yang berkilauan memenuhi lantai gua, sementara Siti duduk di tengah-tengah mereka dengan wajah lelah. Apa-apaan ini? Gumam Jaka dengan suara tercekat. Ia bahkan melihat sosok Raden Surya yang perlahan berubah dari wujud manusia menjadi ular emas besar. Rasa takut dan ketakjuban bercampur dalam diri Jaka, tetapi ia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus segera ia sampaikan kepada warga desa. Keesokan harinya, berita tentang rahasia gelap Siti menyebar dengan cepat. Warga desa berkumpul, dipenuhi oleh rasa marah dan takut. Dia telah membawa makhluk gaib ke desa kita. Teriak salah satu warga, ini bisa membawa petaka bagi kita semua. Warga yang marah memutuskan untuk pergi ke hutan, membawa obor dan senjata seadanya, berniat untuk mengusir atau bahkan membunuh makhluk yang dianggap berbahaya itu. Di dalam gua, Siti mulai merasa ada yang tidak beres. Udara malam terasa berat, dan suara-suara dari luar mulai terdengar mendekat. Raden, ada yang datang, bisiknya dengan panik. Raden Surya segera berdiri, matanya berubah tajam. Mereka tahu, katanya dingin. Kita harus bersiap. Siti menggenggam tangan Raden dengan gemetar. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak ingin mereka terluka, tapi aku juga takut pada mereka. Ketika warga desa tiba di depan gua, mereka melihat Raden Surya berdiri di pintu masuk dalam wujud ular emasnya. Sisik-sisiknya berkilauan dalam cahaya obor yang bergetar. Pergilah, suara Raden bergema dengan nada memerintah. Namun, keberanian warga yang dipicu oleh ketakutan membuat mereka tidak mundur. Kami tahu apa yang kau lakukan, makhluk jahat. Kami tidak akan membiarkanmu tinggal di sini dan membawa malapetaka pada kami. Siti, yang berdiri di belakang Raden, merasa jantungnya hampir meledak. Ia melihat kebencian di mata warga, kebencian yang ditujukan padanya dan suaminya. Berhenti, aku mohon, jangan lakukan ini, teriak Siti. Tetapi warga tidak mendengarkan. Mereka mulai maju, mengayunkan obor dan senjata mereka ke arah Raden Surya. Di tengah kekacauan itu, Siti tahu bahwa malam ini adalah saat di mana ia harus memilih, antara melindungi orang yang ia cintai atau menghadapi dunia yang tidak pernah bisa menerima kebenarannya. Malam itu berubah menjadi medan ketegangan yang luar biasa. Warga desa, dengan obor dan senjata sederhana di tangan, berdiri berjajar di depan gua, wajah mereka dipenuhi kebencian bercampur ketakutan. Sementara itu, di dalam gua, Siti memeluk tubuhnya sendiri yang gemetar.
Ia berdiri di belakang Raden Surya, yang dalam wujud ular emasnya tampak gagah dan penuh wibawa. Namun, Siti tahu bahwa situasi ini bisa berakhir buruk, tidak hanya untuk mereka, tetapi juga untuk warga desa yang tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. "Pergilah dari sini," suara Raden Surya menggema, membuat beberapa warga mundur selangkah. Namun, ketakutan mereka terlalu dalam untuk memadamkan keberanian mereka. Salah seorang warga, seorang lelaki tua dengan janggut putih, maju dan berteriak, "Kami tidak takut padamu, makhluk gaib. Kau telah menipu anak desa kami dan membawa petaka ke tanah ini." Ucapannya diikuti dengan sorakan warga lain yang mengayunkan obor mereka ke udara. Siti tidak tahan lagi. Ia melangkah maju, berdiri di samping Raden Surya meski tubuhnya gemetar. "Tolong hentikan," teriaknya, suaranya pecah oleh tangis. "Aku tidak pernah bermaksud menyakiti kalian. Raden Surya tidak jahat. Dia adalah suamiku, dan semua ini terjadi karena cinta kami." Namun, kata-katanya hanya memicu kemarahan warga. "Cinta dengan ular, kau telah jatuh ke dalam tipu muslihat setan," seru salah satu dari mereka. Siti menangis. Ia merasa usahanya untuk menjelaskan sia-sia. "Mereka tidak akan pernah mengerti," gumamnya kepada Raden Surya. Ular emas itu menatapnya dengan mata tajam yang penuh kesedihan. "Jika mereka datang untuk menghancurkan kita, aku akan melindungimu, Siti," katanya. Lalu, ia mengangkat tubuhnya, menghadap para warga yang mulai maju ke mulut gua. Tiba-tiba, dari dalam gua, ratusan ular kecil yang lahir dari Siti mulai merayap keluar. Mereka bergerak dengan cepat, membentuk barisan pelindung di depan Raden Surya dan Siti. Warga yang melihat ini berteriak ketakutan. "Apa ini?" Mereka memanggil pasukan ular, teriak seorang pemuda sambil mundur. Ular-ular itu tampak tidak menyerang, tetapi hanya berdiri diam, membentuk dinding hidup yang tidak bisa ditembus. "Kalian harus pergi sebelum terlambat," suara Raden Surya bergema kembali. "Anak-anak kami tidak akan menyakiti kalian, tetapi jika kalian memaksa, mereka tidak akan tinggal diam." Namun, warga desa terlalu diliputi rasa takut dan amarah untuk mendengar peringatan itu. Beberapa dari mereka mulai melemparkan batu dan kayu ke arah ular-ular itu. Siti menjerit melihat serangan itu. "Berhenti, tolong hentikan." Salah satu batu mengenai salah satu ular kecil, membuat makhluk itu melingkar kesakitan. Melihat ini, Raden Surya berubah marah. Tubuhnya membesar, sisi emasnya memantulkan cahaya obor dengan intensitas yang menakutkan. "Aku telah memperingatkan kalian," suaranya bergemuruh seperti badai. Dalam sekejap, ular-ular kecil itu bergerak serempak, melingkari para warga dengan kecepatan yang mengerikan. Mereka tidak menggigit, tetapi hanya menciptakan lingkaran yang memerangkap warga desa di tempat mereka berdiri. Siti melihat pemandangan itu dengan hati yang hancur. Ia tahu, apapun yang terjadi malam ini, tidak akan ada jalan kembali. Hubungannya dengan warga desa telah hancur, dan hidupnya tidak akan pernah sama. "Raden, hentikan ini," bisiknya pelan. Namun, Raden Surya tidak menjawab. Ia hanya memandang warga yang ketakutan itu dengan dingin, seolah menunggu mereka mengerti bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan takdir. Hening menyelimuti malam itu. Ular-ular kecil yang melingkar di sekitar warga desa membuat mereka tak berani bergerak. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, sementara Siti berdiri terpaku di belakang Raden Surya. Ia menyaksikan kekacauan yang tak pernah ia bayangkan. Hatinya hancur melihat kebencian warga yang dulu menjadi bagian dari hidupnya, bercampur dengan rasa bersalah atas semua yang telah terjadi. "Ini semua salahku," gumamnya dengan suara bergetar. "Siti, ini bukan salahmu," kata Raden Surya dengan lembut meski suaranya mengandung ketegasan. "Manusia sering takut pada apa yang tidak mereka pahami. Aku telah mencoba melindungi kita, tapi mereka tidak mau mendengar." Matanya yang tajam memandang warga desa. "Jika kalian pergi sekarang, tidak ada yang akan terluka. Aku tidak ingin menumpahkan darah." Namun, seorang pria tua dengan tongkat di tangannya maju, meski tubuhnya gemetar. "Kau tidak bisa menipu kami, makhluk gaib. Kau telah menguasai Siti dan melahirkan kehancuran untuk desa ini. Kami tidak akan pergi sampai kau dan ular-ularmu lenyap." Seruan pria tua itu memantik keberanian warga lainnya. Mereka mulai bergerak, mengangkat senjata seadanya, siap melawan meski ketakutan. Siti tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia maju, berdiri di antara Raden Surya dan warga desa. "Hentikan, aku mohon, hentikan ini.
Aku adalah Siti yang kalian kenal. Aku bukan orang jahat, dan Raden Surya bukan musuh kalian. Aku tahu sulit menerima ini, tapi tolong jangan ada kekerasan. Kita bisa menyelesaikan ini tanpa saling melukai. Namun, kata-kata Siti tidak mampu menjangkau hati yang sudah dipenuhi rasa takut. Seorang pemuda melemparkan obornya ke arah ular-ular kecil yang melingkar di tanah, membuat salah satu dari mereka terbakar. Ular kecil itu melingkar kesakitan sebelum akhirnya terkulai mati. Melihat ini, Raden Surya mengeluarkan suara mendesis tajam. Tubuhnya semakin membesar, sisiknya berkilau seperti bara api. Kalian telah melewati batas. Suara Raden Surya bergema, membuat tanah bergetar. Ia melingkarkan tubuhnya di depan Siti, melindunginya dari serangan yang mungkin datang. Ular-ular kecil lainnya mulai bergerak maju, siap menyerang. Siti, yang menyadari situasi ini semakin tidak terkendali, tiba-tiba berdiri tegak dan berteriak, "Cukup!" Suaranya memecah malam, membuat semua orang terdiam. Siti berlutut di depan warga desa, air matanya mengalir deras. "Jika kalian ingin menyakiti kami, maka bunuh aku saja. Aku yang memilih takdir ini, aku yang menikahi Raden Surya. Jangan salahkan anak-anak kami, mereka tidak bersalah. Jangan salahkan Raden Surya, karena ia hanya berusaha melindungi kami." Warga terdiam mendengar jeritan hati Siti, tetapi kebencian di mata mereka belum sepenuhnya hilang. Raden Surya memandang Siti dengan penuh kesedihan. Ia tahu bahwa cinta Siti padanya begitu besar, tetapi ia tidak bisa membiarkan istrinya terluka. "Siti," katanya dengan suara berat, "jika pengorbanan adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan ini, maka biarlah aku yang melakukannya." Sebelum Siti sempat menjawab, tubuh Raden Surya mulai bercahaya, sisi emasnya memudar, dan perlahan ia berubah menjadi abu yang berkilauan. "Aku mencintaimu, Siti," bisiknya sebelum menghilang. Hening kembali menyelimuti gua. Ular-ular kecil itu perlahan kembali ke dalam gua, seolah mengerti bahwa segalanya telah selesai. Warga desa terpaku melihat pemandangan itu. Siti jatuh berlutut di tanah, menangis tanpa suara. Cinta sejatinya telah pergi, mengorbankan dirinya demi mengakhiri kebencian dan ketakutan yang tidak pernah ia inginkan. Namun, di dalam hatinya, Siti tahu bahwa pengorbanan Raden Surya tidak akan pernah sia-sia. Sejak malam tragis itu, Siti tidak lagi kembali ke desa. Ia memilih tinggal di gua, bersama sisa-sisa kehidupannya yang penuh luka. Raden Surya, suami yang ia cintai, telah pergi selamanya. Ular-ular kecil, anak-anak mereka, menjadi satu-satunya pengingat dari cinta yang pernah ia perjuangkan. Namun, setiap melihat mereka, hati Siti kembali teriris. Ia merasa dirinya adalah penyebab semua kehancuran itu. Cinta yang seharusnya membawa kebahagiaan malah berubah menjadi kutukan. Di desa, warga hidup dalam keheningan yang aneh. Tidak ada yang berani membicarakan apa yang terjadi di gua malam itu, seolah semua sepakat untuk mengubur rahasia itu dalam-dalam. Namun, rasa bersalah dan ketakutan tetap mengintai mereka. Banyak yang menghindari hutan di dekat gua, takut akan kutukan atau balas dendam dari makhluk gaib yang mereka usir. Beberapa warga mulai bermimpi buruk, dihantui bayangan ular emas yang memandang mereka dengan mata tajam. Siti, di sisi lain, berusaha untuk bangkit dari kesedihannya. Ia mulai merawat anak-anak ularnya, memberi mereka makan dan melindungi mereka dari bahaya. Setiap malam, ia berbicara pada ular-ular kecil itu, seolah berbicara dengan Raden Surya. "Ayah kalian telah berkorban demi kita," katanya lembut. "Kita harus hidup dengan baik, untuk menghormati cintanya." Namun, meski ia mencoba tegar, kesepian selalu mengintainya. Suatu malam, ketika Siti sedang duduk di mulut gua, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Dengan cepat, ular-ular kecil bergerak melindungi ibunya, tetapi Siti segera menenangkan mereka. Dari kegelapan, muncul sosok seorang wanita tua, Ibu Siti. Wajahnya dipenuhi keletihan, tetapi matanya memancarkan kerinduan yang dalam. "Siti," suaranya gemetar, "ibu tidak bisa tinggal diam. Aku harus memastikan kau baik-baik saja." Siti terkejut melihat ibunya, tetapi juga merasa hangat karena satu-satunya orang yang masih peduli padanya datang. Ia segera memeluk ibunya, menangis di pelukannya seperti seorang anak kecil. "Bu, aku sudah kehilangan semuanya. Raden Surya, dia sudah tiada," katanya sambil terisak. Sang ibu mengusap kepala Siti dengan lembut. "Anakku, ibu tahu semuanya. Tapi kau harus kuat, kau masih memiliki mereka," katanya sambil menunjuk ular-ular kecil yang mengintip dari balik batu.
Ibu tidak takut pada mereka? Tanya Siti, terisak. Ibunya menggeleng pelan. Mereka adalah darah dagingmu, Siti. Bagaimana mungkin ibu takut pada mereka? Kau mungkin telah memilih jalan yang berbeda, tetapi kau tetap anakku. Dan mereka adalah cucu-cucuku. Kata-kata itu membuat hati Siti luluh. Untuk pertama kalinya sejak kepergian Raden Surya, ia merasa tidak sendirian lagi. Hari-hari berikutnya, Ibu Siti tinggal di gua bersamanya. Mereka berdua merawat ular-ular kecil itu dengan penuh kasih sayang. Siti mulai merasa bahwa hidupnya, meski penuh luka, masih memiliki tujuan. Ia ingin membesarkan anak-anaknya dengan baik, seperti yang Raden Surya inginkan. Namun, ia juga tahu bahwa bayangan masa lalu di desa masih menghantui, dan suatu saat ia harus menghadapi mereka lagi. Di kejauhan, warga desa tetap memandang gua itu dengan ketakutan. Mereka mendengar desas-desus bahwa Siti masih hidup, bersama ular-ularnya. Beberapa orang mulai menganggapnya sebagai pertanda buruk, sementara yang lain merasa bahwa mereka harus meminta maaf atas tindakan mereka. Tetapi bagi Siti, tidak ada yang lebih penting sekarang selain melanjutkan hidup dengan anak-anaknya, meski dunia luar mungkin tidak pernah menerima mereka. Waktu berlalu dengan lambat di gua yang kini menjadi rumah Siti dan ibunya. Kehidupan yang sederhana, penuh dengan cinta untuk anak-anak ular yang tumbuh cepat dan semakin kuat. Meskipun begitu, hati Siti tidak pernah benar-benar tenang. Bayangan desa, warga yang dulu menjadi bagian dari hidupnya, dan keputusan yang harus dihadapi suatu saat nanti selalu menghantuinya. Ia tahu, meskipun mereka berusaha menjalani hidup di tempat terpencil ini, takdir tidak akan membiarkan mereka bersembunyi selamanya. Suatu hari, Siti duduk di luar gua, memandang matahari terbenam. Ular-ular kecil berkeliaran di sekitarnya, bermain dengan riang, seolah dunia ini hanya milik mereka. Namun, saat itu, ia mendengar suara langkah kaki lagi. Kali ini, suara itu datang lebih dekat dari sebelumnya. Hati Siti berdegup kencang. "Ibu, ada yang datang," bisiknya, membuat ibunya yang sedang merawat ular-ular kecil di dalam gua, menoleh dengan cemas. Ketika sosok itu muncul dari balik pepohonan, Siti terkejut. Itu adalah Jaka, pemuda dari desa yang pernah ia kenal. Wajahnya tampak lebih dewasa, namun matanya masih dipenuhi keraguan dan rasa takut. "Siti," kata Jaka, suaranya terbata-bata. Aku datang untuk meminta maaf." Siti menatap Jaka dengan hati yang berat. Ia ingat betul bagaimana Jaka ikut bersama warga desa malam itu, membawa obor dan kemarahan. "Mengapa kamu datang, Jaka? Apakah kalian masih ingin menghancurkan kami?" tanyanya dengan suara yang penuh kesedihan. Namun, Jaka segera menggelengkan kepalanya. "Tidak, Siti, kami salah. Semua ini salah kami. Kami terlalu takut, dan kebencian membuat kami buta. Jadi, kenapa sekarang? Kenapa setelah semua yang terjadi?" tanya Siti dengan suara yang sedikit lebih lembut. Jaka menunduk, menyesali semua yang telah terjadi. Setelah itu, hidup di desa menjadi kosong. Warga tidak tenang, selalu dihantui rasa bersalah. "Kami tahu, kalian tidak bersalah. Aku tahu, kalian tidak berbuat jahat. Itu adalah ketakutan kami yang mendorong kami bertindak seperti itu." Siti terdiam, hatinya terombang-ambing antara rasa marah yang belum sepenuhnya hilang dan rasa lega karena ada seseorang yang akhirnya datang untuk mengakui kesalahan mereka. "Aku sudah kehilangan segalanya, Jaka," katanya pelan. "Raden Surya, suamiku, dia telah mengorbankan dirinya untuk melindungi kita. Dan aku tidak tahu bagaimana melanjutkan hidup setelah itu." Jaka melangkah lebih dekat, dan tanpa berkata apa-apa, ia berlutut di hadapan Siti, menundukkan kepalanya. "Aku datang untuk meminta maaf, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk Raden Surya. Kami telah menghancurkan kebahagiaan kalian, dan tidak ada yang bisa mengembalikannya. Tapi jika kau mengizinkanku, aku ingin membantu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Kami siap menerima kalian kembali, jika kalian mau." Siti menatap Jaka dengan mata yang berkilauan, namun air mata mulai mengalir dari sudut matanya. "Kembali?" tanyanya, hampir tak percaya. "Setelah semuanya, kamu masih menginginkan kami kembali ke desa? Tidak ada yang akan menerima kami, Jaka. Tidak ada yang akan bisa melupakan apa yang telah terjadi." Jaka mengangkat wajahnya, penuh tekad. "Kami yang salah, Siti. Kami yang harus meminta maaf. Kami ingin kalian kembali, jika itu memungkinkan."
Keheningan kembali menyelimuti gua. Siti menundukkan kepalanya, pikirannya berkecamuk. Tangan Raden Surya yang tak lagi ada, pengorbanannya yang begitu besar, dan anak-anak ular yang ia rawat dengan penuh kasih. Bisakah ia kembali ke desa itu? Bisakah ia mengampuni mereka yang telah menyakitinya begitu dalam? Tetapi, dalam hati Siti, ada satu keyakinan yang perlahan tumbuh, bahwa mungkin, hanya dengan kebaikan dan pengampunan, mereka bisa memulai babak baru, meski penuh tantangan dan luka yang belum sembuh. Hari itu, Siti berdiri di tepi gua, menatap jauh ke desa yang terhampar di bawah kaki gunung. Udara pegunungan yang sejuk terasa tajam di kulitnya, membawa bau tanah dan tanaman liar yang tumbuh subur. Di sampingnya, Jaka berdiri diam, matanya penuh dengan harap. Mereka telah memutuskan untuk kembali. Tidak hanya untuk memenuhi harapan Jaka yang sudah penuh penyesalan, tetapi juga untuk memberi kesempatan pada diri Siti dan anak-anak ular yang kini mulai tumbuh besar. Siti tahu bahwa ini bukan perjalanan mudah. Hatinya terasa berat, tetapi ia juga tahu bahwa pengampunan adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri penderitaan yang tak berkesudahan. "Ibu, aku takut," suara lembut dari salah satu anak ular menggema di udara. Siti menoleh dan melihat anak-anak ular yang kini sudah tidak lagi kecil. Mereka mengikuti langkahnya dengan penuh keraguan, seolah merasakan ketegangan di udara. "Aku juga takut, anakku," jawab Siti dengan lembut, mencoba memberi ketenangan pada dirinya sendiri dan anak-anaknya. Namun, setiap langkah yang mereka ambil semakin mendekatkan mereka pada desa yang pernah mengusir mereka. Desa itu tampak sama seperti sebelumnya, tetapi bagi Siti, semuanya telah berubah. Rumah-rumah kayu yang dulu akrab kini terasa asing. Semua yang dulu ia kenal tampak seperti bayangan yang hilang. Ketika mereka memasuki batas desa, beberapa orang mulai keluar dari rumah mereka, berdiri di ambang pintu, menatap Siti dengan wajah penuh rasa takut dan rasa bersalah. Beberapa di antara mereka menghindar, tetapi ada juga yang tampak menunggu, seolah berharap ada keajaiban yang terjadi. Siti melangkah maju, anak-anak ular yang berjalan di belakangnya bergerak dengan pelan dan hati-hati. Mereka tahu bahwa di desa ini mereka tidak diterima, dan ketakutan yang mereka bawa sejak kelahiran mereka terasa menekan setiap langkah. Jaka yang berjalan di samping Siti merasakan beban berat di hatinya. "Jangan takut, Siti," katanya, berusaha memberi kekuatan. "Kami akan menghadapi ini bersama. Mereka harus melihat betapa besar pengorbananmu." Ketika mereka mencapai alun-alun desa, suara riuh perlahan mulai terdengar. Warga desa mulai berkumpul, menatap Siti dan anak-anak ular dengan cemas. Mereka berbisik-bisik, tidak ada yang berani berbicara keras. Salah satu warga yang lebih tua, pemimpin desa yang dahulu juga terlibat dalam peristiwa malam itu, maju dengan langkah hati-hati. Wajahnya penuh penyesalan. "Siti, kami tahu kami telah berbuat salah. Kami telah membiarkan ketakutan menguasai kami. Kami datang untuk meminta maaf." Siti menatapnya lama. Suasana menjadi tegang. "Apa kalian benar-benar meminta maaf atas semua yang kalian lakukan? Apakah kalian benar-benar mengerti apa yang telah aku dan Raden Surya korbankan?" tanya Siti, suaranya penuh amarah yang terpendam. Warga yang berkumpul tampak terdiam, tidak ada yang berani menjawab. Namun, pemimpin desa itu mengangguk dengan penuh kesedihan. "Kami tahu tidak ada kata yang cukup untuk menghapus kesalahan kami. Tapi kami ingin memperbaiki semuanya. Kami ingin berdamai." Siti menggigit bibirnya, mencoba menahan air matanya yang hampir tumpah. "Damai. Aku datang bukan untuk menerima permintaan maaf kosong. Aku datang untuk menunjukkan bahwa tak ada lagi yang bisa dihancurkan. Semua yang telah terjadi tidak bisa dibalik, tetapi mungkin kita bisa membangun kembali apa yang tersisa." Ia menoleh kepada anak-anak ular di belakangnya, yang kini berdiri dengan penuh rasa takut tetapi juga harapan. Dengan keberanian yang masih tersisa, Siti berkata, "Aku bukan lagi Siti yang kalian kenal. Raden Surya telah pergi, dan aku harus melanjutkan hidup ini, meskipun dunia ini tidak akan pernah sama. Aku tidak berharap kalian bisa menerima kami sepenuhnya, tetapi aku berharap kalian bisa berhenti menghakimi kami hanya karena ketakutan." Saat itu, Siti menyadari bahwa langkah ini adalah langkah terakhirnya, untuk menghentikan siklus kebencian dan ketakutan, dan memberi anak-anak ular kesempatan untuk hidup tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Keheningan yang panjang menyelimuti desa saat Siti berbicara, kata-katanya menembus ketakutan dan kebingungan yang menguasai hati setiap orang yang hadir. Warga desa,
yang semula menatap dengan penuh kebencian dan ketakutan, kini mulai menunjukkan ekspresi yang lebih dalam. Ada rasa sesal yang tercermin di wajah mereka, tetapi juga kebingungan. Mereka tahu bahwa apa yang telah mereka lakukan tidak bisa diperbaiki begitu saja, tetapi pada saat yang sama, ada sebuah harapan, mungkin suatu perubahan bisa terjadi jika mereka menerima kenyataan yang ada. Siti menatap wajah-wajah yang penuh penyesalan, dan meskipun hati kecilnya masih dipenuhi rasa sakit, ia merasa sebuah kedamaian yang perlahan mulai menyelusup ke dalam dirinya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, katanya, suaranya lebih tenang daripada sebelumnya. Tapi kita semua punya tanggung jawab untuk hidup di dunia ini bersama. Ketakutan kita adalah yang memisahkan kita. Aku ingin kita semua belajar untuk saling memahami dan menerima apa adanya. Jaka, yang berdiri di sampingnya, mengangguk penuh harap. Kami akan berusaha, Siti. Kami tahu ini tidak mudah, tapi kami siap. Apa yang kami lakukan dulu sangat salah, dan kami berjanji tidak akan membiarkan hal itu terulang. Kami akan berdamai dengan semua ini, demi kedamaian bersama. Kata-katanya begitu tulus, mengandung kesungguhan yang tampaknya menggetarkan hati banyak orang. Beberapa warga mulai maju, satu persatu, dengan mata yang berkaca-kaca, menundukkan kepala sebagai tanda penyesalan. Namun, Siti tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan mereka, melainkan awal dari babak baru yang penuh dengan tantangan. Meskipun permintaan maaf itu datang, ia tak bisa begitu saja menghapus semua kenangan pahit yang telah terukir dalam ingatannya. Ia masih harus menghadapi banyak hal. Perlahan, ia melangkah maju, dikelilingi oleh anak-anak ular yang kini berjalan dengan anggun, namun penuh rasa hati-hati, seolah merasakan ketegangan di udara. Mereka belum sepenuhnya diterima oleh desa, namun mereka juga bukan lagi makhluk yang harus ditakuti. Pemimpin desa yang lebih tua, yang telah mengakui kesalahan mereka, beranjak mendekati Siti. Siti, kami ingin menunjukkan bahwa kami sungguh-sungguh. Kami tidak bisa mengembalikan apa yang telah hilang, tapi kami ingin mulai dengan langkah kecil. Kami akan membuka hati untuk kalian, dan kalian akan selalu diterima sebagai bagian dari desa ini. Kata-kata itu mengalir seperti air yang menyentuh permukaan hati yang keras. Tetapi bagi Siti, kata-kata itu hanyalah awal dari perjalanan panjang yang belum jelas ujungnya. Anak-anak ular, yang awalnya berdiam di belakang ibunya, mulai mengangkat kepala mereka, melihat sekeliling dengan penuh rasa ingin tahu. Perlahan, mereka mulai berjalan maju, meskipun dengan langkah yang ragu. Ada perubahan kecil, tetapi perubahan yang terasa besar di hati Siti. Ia tahu bahwa meskipun ini bukan saat yang mudah, mereka bisa memulai dari sini. Siti melirik Jaka dan mengangguk. Kami akan mencoba, ujarnya pelan. Tapi kita semua harus berubah. Warga desa mulai mengelilingi mereka, memberi ruang bagi anak-anak ular untuk bergerak bebas. Beberapa dari mereka mulai melangkah mendekat, menyentuh dengan hati-hati salah satu ular kecil yang berjalan melewati mereka. Meskipun masih ada rasa takut, mereka mulai belajar untuk tidak menghakimi hanya karena penampilan. Langkah demi langkah, desa itu perlahan mulai membuka pintunya untuk menerima kenyataan baru, meskipun dengan keraguan yang masih mengendap di hati. Di bawah langit senja yang indah, Siti berdiri dengan hati yang sedikit lebih ringan. Perjalanan panjang ini belum berakhir, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit harapan. Harapan bahwa meskipun dunia ini seringkali penuh dengan kebencian dan ketakutan, ada juga kesempatan untuk memulai kembali, untuk menciptakan kedamaian dari kehancuran yang telah terjadi. Dengan anak-anak ular di sisinya dan Jaka yang berdiri di dekatnya, Siti tahu bahwa mereka memiliki peluang untuk hidup baru, meskipun penuh tantangan, namun dengan tekad yang kuat untuk saling menerima dan mencintai tanpa syarat. Hari-hari setelah kedatangan Siti ke desa menjadi masa transisi yang penuh ketegangan. Meskipun kata-kata pengampunan telah diucapkan, tidak mudah bagi warga desa untuk sepenuhnya menerima kenyataan bahwa ular-ular itu, yang dulu dianggap sebagai ancaman, kini berada di tengah mereka. Siti dan anak-anak ularnya tinggal di pinggiran desa, di rumah kecil yang dibangun dengan bantuan beberapa orang yang masih meragukan kehadiran mereka. Setiap hari, Siti dan anak-anaknya mencoba beradaptasi, sementara desa secara perlahan mencoba menerima mereka kembali. Tetapi, di balik senyuman yang dipaksakan, ada banyak hati yang masih diliputi ketakutan dan kebingungan. Di pasar, ketika Siti dan anak-anak ularnya berjalan melewati kerumunan, warga seringkali menundukkan kepala, menghindari tatapan mereka. Beberapa orang menghindar,
sementara yang lain melirik dengan rasa ingin tahu, tetapi tetap menjaga jarak. Siti tahu betul bahwa pengampunan tidak bisa datang secepat itu. Ada luka yang terlalu dalam, dan meskipun mereka berusaha membuka hati, ketakutan dan prasangka masih menancapkan akar yang kuat. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi Siti selain melihat perlakuan dingin dan rasa takut yang masih tercermin di mata orang-orang yang pernah ia kenal. Suatu pagi, saat Siti sedang memberi makan anak-anak ular di halaman rumah, datanglah seorang wanita muda yang dulu merupakan teman dekat Siti. Namanya Ria. Ia berjalan dengan langkah hati-hati, matanya menatap Siti dengan perasaan campur aduk. "Siti, apakah kalian baik-baik saja?" tanyanya dengan suara pelan, tampak cemas. Siti menatapnya, tak tahu harus berkata apa. Ria, yang dulu begitu dekat dengannya, kini tampak ragu untuk mendekat. "Kami tidak tahu harus bagaimana. Semua terasa asing, dan kami takut," kata Ria, suaranya hampir bergetar. "Kami takut pada ular-ular itu." Siti merasa sebuah hantaman di dadanya. Kata-kata itu adalah cermin dari ketakutan yang masih merasuk di hati banyak orang. "Aku mengerti, Ria," jawab Siti pelan. "Dulu, kita semua hidup dalam ketakutan. Kita takut pada hal-hal yang tidak kita pahami. Tapi tidak adakah cara untuk melihat ini berbeda? Mereka bukanlah monster yang kalian bayangkan. Mereka adalah anak-anakku." Siti menahan air matanya. Ria terdiam, matanya berkaca-kaca, dan ia menundukkan kepala. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, Siti. Maafkan aku jika aku masih takut," katanya dengan suara hampir tak terdengar. Ketika Ria berbalik dan melangkah pergi, Siti merasa hati kecilnya hancur. Pengampunan yang ia harapkan begitu sulit diraih. Ria, yang pernah berbagi tawa dan cerita dengannya, kini pergi dengan keraguan yang belum bisa dihapuskan. Siti kembali menatap anak-anak ularnya yang kini mulai merasa lebih nyaman di lingkungan mereka, namun di dalam hati mereka, ada ketegangan yang jelas terasa. Mereka tahu, meskipun dunia luar mulai menerima mereka secara perlahan, akan ada banyak waktu yang diperlukan untuk sepenuhnya diterima. Siti kembali ke rumah dengan langkah yang berat, pikiran dan perasaannya bercampur aduk. Ia duduk di beranda rumah, meraba topeng kebesaran yang pernah dikenakan oleh Raden Surya. Itulah simbol cinta mereka, simbol dari semuanya yang telah mereka perjuangkan bersama. Namun, meskipun itu adalah kenangan yang sangat berharga, Siti tahu bahwa ia harus belajar untuk hidup dengan kenyataan baru ini, kenyataan bahwa Raden Surya telah pergi, dan ia harus menjadi ibu bagi anak-anaknya dalam dunia yang tidak sepenuhnya menerima mereka. Malam itu, ketika angin berhembus lembut, Siti terbangun dari tidur yang gelisah. Ia berjalan keluar, hanya untuk menemukan anak-anak ularnya yang mulai bergerak lebih bebas, berputar-putar di halaman. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Salah satu anak ular, yang paling besar dan paling kuat, tiba-tiba melompat ke arahnya. Melilit kaki Siti dengan penuh kasih. Ada ketenangan dalam gerakannya yang menenangkan hati Siti. Mungkin, di dalam diri mereka, ia menemukan penghiburan yang paling sejati, cinta tanpa syarat dari anak-anaknya. Esok harinya, ketika Siti memasuki pasar lagi, ada sesuatu yang berbeda. Kali ini, beberapa warga desa tidak hanya menghindar. Beberapa dari mereka, dengan perlahan, mulai menyapa. Beberapa bahkan memberanikan diri untuk memberi makan ular-ular itu. Tindakannya sederhana, tetapi bagi Siti, itu adalah tanda bahwa mereka mulai melangkah menuju pengampunan yang lebih dalam. Meskipun perjalanan ini panjang dan penuh tantangan, ia tahu satu hal, bahwa cinta dan keberanian untuk menerima akan lebih kuat dari segala ketakutan yang pernah ada. Meskipun langkah kecil mulai muncul di desa, Siti tahu bahwa perdamaian sejati masih jauh dari jangkauan. Setiap hari, ia merasakan bagaimana masyarakat berjuang untuk melawan ketakutan yang telah lama mengakar dalam jiwa mereka. Sebagian dari mereka mulai mendekat, berbicara dengan lebih hangat, dan beberapa bahkan mulai menerima anak-anak ular yang dulu mereka anggap sebagai ancaman. Namun, tidak semua orang begitu mudah berubah. Masih ada beberapa wajah yang terus menatap penuh rasa takut, dan Siti tahu bahwa pengampunan bukanlah sebuah proses yang bisa diselesaikan dalam sekejap. Pada suatu sore yang tenang, saat Siti sedang berjalan bersama anak-anak ularnya di ladang, ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Kali ini, suara itu terasa berbeda. Bukan langkah yang penuh keraguan atau ketakutan, tetapi penuh ketegasan. Itu adalah suara pemimpin desa,
orang yang pertama kali mengakui kesalahan mereka. Wajahnya tampak lebih tenang, dan di tangannya ada sebuah benda yang tertutup kain putih. "Siti," katanya, suaranya penuh kehormatan, "kami telah berpikir panjang. Kami ingin menunjukkan bahwa kami benar-benar siap untuk berubah." Siti berhenti, menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa yang kamu bawa?" tanyanya pelan. Pemimpin desa itu membuka kain putih di tangannya, mengungkapkan sebuah patung kecil yang terbuat dari kayu. Patung itu menggambarkan ular yang melingkar dengan indah, simbol yang selama ini dihindari dan bahkan dibenci oleh banyak orang. "Ini adalah simbol pengakuan kami," lanjut pemimpin desa. "Kami ingin kalian tahu bahwa kami tidak hanya menerima kalian secara lisan, tetapi juga secara nyata. Kami ingin membuat patung ini sebagai simbol bahwa kalian adalah bagian dari desa ini, bukan musuh yang harus dihancurkan." Siti terdiam, matanya berkaca-kaca. Patung itu, meskipun kecil dan sederhana, adalah lambang dari sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah perubahan dalam hati dan pikiran orang-orang yang pernah menolaknya. Namun, di sisi lain, ia merasakan sesuatu yang berat. Bagaimana ia bisa percaya sepenuhnya bahwa semuanya akan baik-baik saja? Bagaimana ia bisa melepaskan rasa sakit yang mendalam, yang begitu lama ia pendam? Meski demikian, ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama yang penting, meskipun penuh keraguan. Dengan hati-hati, Siti menerima patung itu dan memandangnya dalam keheningan. "Terima kasih," katanya, suaranya serak. "Tapi ini baru permulaan. Masih banyak yang harus kita lakukan untuk benar-benar menjadi satu. Warga yang lain, mereka mungkin belum siap menerima kami sepenuhnya. Dan anak-anak ular ini, mereka juga masih takut. Tidak ada yang mudah, tetapi kita harus terus berusaha." Pemimpin desa mengangguk, wajahnya penuh tekad. "Kami siap, Siti. Kami akan melangkah bersama kalian. Kami tidak akan mundur." Siti kembali berjalan bersama anak-anak ularnya, yang kini mulai lebih percaya pada dunia luar. Langkah mereka yang tadinya cemas kini lebih mantap. Setiap hari, mereka semakin kuat, semakin menyatu dengan desa, meskipun masih ada ketakutan yang tidak bisa dihindari. Siti menyadari bahwa anak-anak ular bukan hanya makhluk yang harus ia lindungi, tetapi juga pelajaran hidup tentang ketahanan dan keberanian. Mereka, yang telah melalui banyak cobaan, adalah contoh hidup dari cinta yang tidak mengenal batas. Namun, di balik segala kemajuan yang terlihat, ada bayang-bayang masa lalu yang tak bisa diabaikan. Siti sering terjaga di malam hari, matanya terbuka lebar, mengingat Raden Surya dan pengorbanannya. Ia tahu bahwa meskipun desa ini perlahan menerima mereka, hatinya belum bisa sepenuhnya melupakan segala yang telah terjadi. Ia harus menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berubah selamanya, dan mungkin, ia tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu yang penuh kedamaian. Suatu malam, saat angin berhembus lembut, Siti duduk di luar rumah bersama anak-anak ularnya. Matanya menatap langit malam yang dihiasi bintang-bintang. Ia merasakan kedamaian yang perlahan tumbuh di dalam dirinya, meskipun disertai perasaan yang tak pernah bisa hilang sepenuhnya. Ada luka, ada kehilangan, tetapi ada juga pengharapan. Ia tahu, jalan ini tidak akan pernah mudah. Namun, setidaknya, mereka sudah memulai langkah baru, langkah yang penuh tantangan, tetapi penuh dengan potensi untuk menciptakan dunia yang lebih baik, meskipun itu berarti hidup dengan kenangan yang tak bisa dihapuskan. Hari demi hari, Siti mulai merasakan perubahan, meski kecil. Desa perlahan menerima anak-anak ularnya, meski tak semuanya bisa menanggalkan ketakutannya. Beberapa orang mulai mengajak anak-anak ular itu bermain, menawarkan makanan, bahkan hanya sekedar berbicara tanpa rasa takut yang dulu begitu mendalam. Namun, Siti masih merasa ada banyak dinding tak terlihat yang membatasi hubungan mereka. Warga desa yang sudah berusaha menerima, masih memandangnya dengan rasa was-was, seakan takut segala sesuatu bisa berubah kembali seperti dulu. Siti merasakannya setiap kali ia melintasi pasar atau berjalan di antara rumah-rumah yang sudah mulai terbuka. Ada banyak senyuman, tetapi di balik itu ada banyak keraguan yang belum bisa dilupakan. Siti tahu bahwa meskipun dunia luar mulai menerima mereka, ada luka dalam hatinya yang belum sembuh. Setiap malam, ia masih terjaga memikirkan Raden Surya, suaminya yang telah pergi dengan pengorbanannya. Ia merindukannya lebih dari apapun, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup ini, untuk dirinya sendiri dan anak-anak ular yang kini telah menjadi bagian dari dunia ini.
Mereka adalah keluarganya, dan ia akan berjuang untuk mereka, meskipun dunia ini masih menyisakan banyak ketakutan. Suatu pagi, saat Siti berjalan di tepi sungai, ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Itu adalah Jaka, yang datang dengan wajah penuh kegelisahan. "Siti, ada sesuatu yang harus kamu ketahui," katanya, suara berat dengan kecemasan. Siti menatapnya dengan khawatir, menunggu kata-kata berikutnya. Beberapa warga masih merasa takut. Ada yang mulai menyebarkan rumor bahwa anak-anak ular itu membawa kutukan, bahwa jika kita terus membiarkan mereka tinggal di sini, akan ada bencana yang datang. Mereka ingin meminta kalian pergi," Jaka mengungkapkan dengan nada yang begitu berat. Kata-kata itu menyentak hati Siti. Ia merasakan sesuatu yang tajam menghujam ke dalam dirinya, sebuah ketakutan yang tiba-tiba muncul. Mereka sudah begitu dekat dengan kedamaian, dan kini semuanya terancam lagi oleh ketakutan yang tak beralasan. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Siti dengan suara bergetar. Jaka menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu, tapi kita tidak bisa mundur. Ini bukan hanya tentang anak-anak ular ini tentang kita semua. Tentang masa depan desa ini, tentang keberanian untuk menerima perubahan." Siti menatap sungai yang mengalir dengan tenang, berusaha menenangkan dirinya. "Kita tidak akan lari lagi, Jaka. Kita sudah berjuang sejauh ini. Aku tidak akan mundur hanya karena beberapa orang yang masih terjebak dalam ketakutan mereka. Aku akan berbicara dengan mereka. Aku akan menunjukkan kepada mereka bahwa kita bisa hidup bersama, tanpa ada yang merasa terancam." Kata-katanya mengandung kekuatan yang Siti sendiri rasakan baru tumbuh dalam dirinya. Ia tahu ini adalah saat yang menentukan, saat dimana ia harus memilih untuk melawan ketakutan dan kebencian, atau mundur dan menerima ketidakpastian. Hari berikutnya, Siti berdiri di tengah alun-alun desa, di hadapan warga yang berkumpul dengan ragu-ragu. Mereka semua tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, tetapi tidak ada yang berani mengatakannya. Siti memandang mereka satu persatu, dan meskipun matanya dipenuhi rasa lelah dan kesedihan, ada tekad yang kuat di dalam dirinya. "Aku tahu kalian takut, aku tahu kalian khawatir akan apa yang mungkin terjadi. Tapi aku juga tahu bahwa ketakutan kita adalah yang membuat kita saling menjauh. Kami, aku dan anak-anak ular ini, bukan kutukan. Kami adalah bagian dari desa ini, dan kami ingin hidup bersama kalian." Tiba-tiba, dari kerumunan, seorang pria tua yang dulu ikut dalam mengusir mereka maju. "Apa yang kamu katakan memang benar, Siti," kata pria itu dengan suara bergetar. "Aku dulu takut, aku juga percaya bahwa anak-anak ular itu membawa malapetaka. Tapi aku salah, aku melihat mereka tumbuh di sini, mereka tidak menyerang, mereka tidak merusak. Aku melihat kamu, Siti, dan aku melihat betapa kamu telah berjuang untuk kami semua. Aku ingin meminta maaf, kami ingin menerima kalian, benar-benar menerima kalian." Suara pria itu menggetarkan banyak hati, dan perlahan, beberapa orang mulai mengangguk, menyetujui kata-katanya. Siti menundukkan kepala, menahan air mata yang hampir menetes. "Terima kasih," katanya dengan suara penuh syukur, meskipun hatinya masih dipenuhi luka. Ia tahu, meskipun penerimaan itu datang terlambat, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sebuah perjalanan panjang untuk memulihkan semua yang telah hilang. Tetapi yang lebih penting, ini adalah langkah pertama menuju pengampunan sejati, untuk dirinya, untuk anak-anak ular, dan untuk desa ini. Hari itu, meskipun matahari terbenam dengan perlahan, ada sebuah harapan baru yang tumbuh di dalam hati Siti. Desa ini masih belum sempurna, dan jalan mereka masih penuh dengan tantangan, tetapi mereka telah melewati malam yang gelap, dan kini mereka berdiri di ambang fajar yang baru. Siti tahu bahwa masa depan masih penuh ketidakpastian, tetapi setidaknya, untuk pertama kalinya, mereka memiliki kesempatan untuk membangun kehidupan bersama, untuk mengubur ketakutan, dan menanam benih pengampunan yang akan tumbuh menjadi kedamaian. Penerimaan yang datang perlahan membawa perubahan yang belum pernah Siti bayangkan sebelumnya. Desa yang dulu penuh dengan keraguan kini mulai menunjukkan secercah harapan. Anak-anak ular, yang dulu menjadi simbol ketakutan dan ketidakpastian, kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka berjalan bebas di antara rumah-rumah, tak lagi dihantui oleh pandangan tajam yang menakutkan. Siti merasa ada kedamaian yang mengalir perlahan, seperti air sungai yang tenang. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa mereka masih jauh dari titik akhir.
Ketakutan tak akan hilang begitu saja, ia tahu masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Suatu pagi yang cerah, Siti duduk di depan rumah, menatap anak-anak ularnya yang bermain di halaman. Namun, pandangannya tiba-tiba teralih pada sekelompok orang yang berjalan mendekat dengan langkah tegas. Mereka adalah sekelompok warga yang selama ini paling keras menentang kehadiran anak-anak ular di desa. Siti merasakan ketegangan yang kembali mengisi udara. Wajah mereka dipenuhi kemarahan, dan Siti bisa merasakan kekhawatiran merayap di dalam dirinya. Apakah ini saatnya untuk segala yang telah mereka perjuangkan dihancurkan oleh ketakutan lama? Seorang pria yang lebih tua, yang dikenal sebagai tokoh karismatik di desa, maju dengan ekspresi keras. "Siti," katanya dengan nada penuh ancaman, "kami sudah memberi kesempatan, tapi ini sudah terlalu jauh. Ular-ular itu bukan hanya simbol ketakutan, mereka adalah ancaman. Kami sudah tidak bisa mentolerir ini lebih lama lagi. Kami meminta kalian pergi, jika tidak, akan ada akibatnya." Suara pria itu menggema di udara, dan meskipun Siti sudah menduga ada ketegangan yang akan datang, kata-kata itu tetap membuat dadanya sesak. Siti menatap pria itu, perasaan cemas mulai menguasai dirinya, namun ia menekan semuanya. "Aku tahu kalian masih takut," jawabnya, dengan suara yang lebih tenang daripada yang ia rasakan. "Tapi kalian harus tahu satu hal, kami tidak akan pergi. Kami telah berjuang keras untuk berada di sini, dan anak-anak ular ini, mereka adalah bagian dari kami. Kami tidak akan meninggalkan tempat yang telah menjadi rumah kami." Ia mengangkat wajahnya, berusaha menguasai ketakutan yang mulai merayap. Seorang wanita muda, yang dahulu selalu mendukungnya, kini melangkah maju, memegang lengan Siti dengan lembut. "Siti, benar, kami adalah bagian dari desa ini, dan kami sudah belajar menerima semua ini. Kami tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai kami lagi." Tanggapan itu membuat Siti merasa sedikit lega, namun ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segala masalah. Ketegangan di antara mereka masih terasa, dan banyak dari warga yang diam, tidak tahu harus berpihak ke siapa. Pria tua itu menatap Siti dengan tajam, lalu mengalihkan pandangannya pada wanita muda yang mendukungnya. "Kalian terlalu naif," katanya dengan suara yang lebih rendah. "Kalian tidak tahu apa yang akan terjadi jika kalian terus membiarkan hal ini berlangsung. Jika ular-ular itu mengancam, siapa yang akan bertanggung jawab?" Kata-katanya semakin menguatkan ketakutan yang ada dalam hati Siti. Meskipun ada dorongan untuk melawan, ia merasakan keraguan itu melanda dirinya, takut jika semuanya yang telah mereka bangun bisa hancur begitu saja. Di saat-saat penuh ketegangan itu, Siti merasakan sentuhan lembut di lengannya. Anak-anak ularnya, yang selama ini hanya diam dan menjaga jarak, kini mendekat. Mereka melingkar di sekitar kaki Siti, bergerak dengan penuh kelembutan, seolah-olah memberi kekuatan padanya. Melihat mereka, Siti merasa hatinya semakin tegar. Ia tak bisa mundur sekarang. Mereka telah berjuang terlalu jauh, dan ia tahu ini adalah ujian terakhir untuk memastikan apakah mereka benar-benar diterima. Dengan keberanian yang perlahan tumbuh dalam dirinya, Siti melangkah maju. "Kami tidak akan pergi," katanya dengan suara yang penuh tekad. "Ini adalah rumah kami, dan jika kalian ingin menghancurkan kedamaian yang telah kami bangun, maka kami akan melawan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian untuk terus ada di sini. Kami akan hidup berdampingan. Jika itu adalah apa yang kalian takutkan, maka kita harus belajar untuk menghadapinya bersama." Suasana hening sejenak. Warga desa itu saling bertukar pandang, dan Siti bisa merasakan bahwa keputusan besar sedang diambil. Ada ketakutan yang mendalam di mata mereka, namun ada juga kekaguman yang mulai tumbuh terhadap keteguhan hati Siti. Mereka tahu, di balik keberanian itu, ada sebuah kenyataan yang tak bisa dipungkiri, ketakutan mereka hanya akan menghalangi masa depan yang lebih baik. Hari itu, meskipun semuanya terasa begitu sulit, Siti tahu bahwa ia telah menanamkan benih keberanian dalam diri orang-orang yang selama ini memandangnya dengan penuh ketakutan.